dengan tema adalah pengembangan ekonomi rakyat dengan fokus. Senin, tanggal 22 April tahun 2024, pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan gelar Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang berlangsung di Aula Serbaguna Gereja Solavi De Klasis GKI Ransiki. Bertemakan pengembangan ekonomi kerakyatan, pembukaan kegiatan ini diwakili oleh Wakil Bupati, Wempi Weli Rengkung mewakili Bupati yang menjalankan tugas kedinasan lain. Pada kegiatan rutin tahunan untuk tingkat kabupaten ini, Wakil Bupati, Wempi Weli Rengkung dalam arahannya menyampaikan sejumlah poin penting berkaitan dengan arah kebijakan pembangunan daerah hingga jangka panjang dan sejumlah poin penting lainnya seperti pada tayangan berikut ini. Tamu undangan dan hadirin yang saya hormati, musyawarah perencanaan pembangunan yang kita laksanakan hari ini merupakan mana ketentuan peraturan perundang-undangan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh level pemerintahan dari daerah hingga tingkat nasional sebagai salah satu wadah untuk mendorong perencanaan yang partisipatif dengan melibatkan komponen masyarakat dan berkolaborasi seluruh stakeholder pembangunan yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan. Pelaksanaan Musrenbang tingkat kabupaten ini diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. Musrenbang tingkat kabupaten ini dilaksanakan dalam rangka yang pertama, menyepakati permasalahan dan prioritas pembangunan daerah. Kedua, menyepakati program kegiatan baku indikator dan target kinerja. Ketiga, keselarasan pembangunan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran prioritas pembangunan provinsi serta nasional dan klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah kabupaten dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil musrenbang kecamatan atau distrik. Tamu undangan dan hadirin yang saya hormati, pembangunan dewasa ini terus mengalami perubahan sehingga memaksa kita untuk lebih kreatif dalam sejumlah gagasan terkait dengan upaya mengatasi atau memitigasi kesalahan permasalahan yang akan kemungkinan timbul. Beberapa persoalan yang senantiasa dibayangi dalam perjalanan pembangunan di daerah. Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi yang masih rendah. Berdasarkan data yang telah dirilis oleh Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2023, maka beberapa indikator capaian ekonomi makro pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan pada tahun 2023 sebagai berikut. Yang pertama, IPM Manokwari Selatan pada tahun 2023
yakni 61,55%, mengalami kenaikan sebesar 0,68 poin jika dibandingkan tahun 2022 sebesar 60,68 poin atau persentase yang dicapai, akan tetapi masih di bawah rata-rata pencapaian IPM Provinsi Papua Barat tahun 2023, yakni 66,72 poin, dan nasional yaitu 73,79 poin. Yang kedua, laju pertumbuhan ekonomi Manokwari Selatan tahun 2023 masih sangat rendah, yaitu 2,1%, merupakan urutan ketiga terendah dibanding dengan seluruh kabupaten lainnya di Provinsi Papua Barat. Akan tetapi masih di bawah rata-rata pencapaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat tahun 2023, yakni 5,18%, dan secara nasional yaitu 5,058%. Saya ulangi, 5,05%. Ketiga, persentase penduduk miskin tahun 2023 yaitu 27,80%, atau turun 0,75% dari tahun 2022, yaitu 28,55%. Akan tetapi masih di atas rata-rata persentase penduduk miskin Provinsi Papua Barat, yaitu 27,8%, dan secara nasional yaitu 20,59%. Keempat, angka pengangguran terbuka sebesar 1,06% masih bersifat angka sementara yang masih bisa berubah. Kelima, ketimpangan atau angka Gini rasio yaitu 0,39%. Tamu undangan dan hadirin yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa Musrembang dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2025 merupakan momentum penting dengan pertimbangan yang selalu menjadi dasar adalah visi dan misi bupati dan wakil bupati yang telah dituangkan dalam bentuk RPJMD. Hal ini menjadi dasar yuridis bahwa penyusunan dokumen perencanaan tahun 2025 tetap mengacu pada visi dan misi serta program yang bersifat unggulan bupati dan wakil bupati. Oleh karenanya kami berharap momentum ini hendaknya dapat dijadikan sebagai landasan kuat dalam menyusun perencanaan pembangunan, tidak saja untuk rencana pembangunan jangka pendek, akan tetapi bagaimana kita meletakkan dasar-dasar pembangunan yang kokoh dan berkelanjutan serta bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Papua Barat, baik secara sektoral maupun secara kewilayahan. Tamu undangan dan hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita pahami bersama bahwa RKPD tahun 2025 menjadi dasar penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025. Oleh karena itu, agar tercipta konsistensi dan sinkronisasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran, maka saya memohon
beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita bersama. Pertama, penyusunan dan penetapan dokumen rencana pembangunan harus sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang kedua, penjabaran RPJMD di dalam RKPD tahun 2025 dan penganggaran dalam APBD tahun 2025 harus konsisten guna mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab serta terpenuhnya janji-janji politik kami sesuai dengan visi dan misi kami, yaitu terwujudnya masyarakat Manokwari Selatan yang aman, damai, mandiri, religius, dan sejahtera. Yang ketiga, perencanaan dan penganggaran untuk tahun 2025 dan seterusnya juga harus sudah melalui aplikasi sistem informasi pemerintah daerah atau SIPDRI Kemendagri dalam hal ini. Keempat, agar semua perangkat daerah melakukan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah meliputi 3 aspek, yaitu kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hasil secara tepat waktu serta melakukan pelaporan terhadap hasil evaluasi dimaksud. Kelima, pembangunan dan menjaga komunikasi harus harmonis antara eksekutif dan legislatif agar memiliki pemahaman dan persepsi yang sama dan holistik tentang perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya, sejalan dengan strategi pembangunan daerah Kabupaten Manokwari Selatan yang merupakan subsistem dan bagian integral yang terdiri dari pembangunan nasional dan pembangunan provinsi Papua Barat, maka tema musyawarah perjalanan pembangunan dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Manokwari Selatan tahun 2025 dengan tema adalah pengembangan ekonomi rakyat dengan fokus prioritas pembangunan antara lain yang pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis produk unggulan serta perlindungan sosial tepat sasaran dan menurunkan angka kemiskinan. Ketiga, percepatan pembangunan infrastruktur dasar serta konektivitas lainnya. Keempat, peningkatan kualitas sumber daya alam yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan. Hadirin dan tamu undangan yang saya hormati, tahun 2024 merupakan tahun politik di mana terdapat 2 agenda yang besar, yaitu agenda pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden yang telah dilaksanakan, dan masih ada 1 agenda yang belum kita laksanakan, yaitu pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada bulan November, tepatnya tanggal 27 November tahun 2024, sebagaimana tertuang dalam peraturan KPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta
wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Untuk itu, saya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus menjaga keamanan, ketentraman, sehingga Manokwari Selatan tetap stabil dan kondusif. Kita berharap agar proses demokrasi tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar, aman dan tertib. Hadirin tamu undangan yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, pada kesempatan ini saya juga terus mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk mencermati kondisi dinamika cuaca saat ini yang cenderung berubah-ubah, di mana curah hujan yang masih tinggi menyebabkan banjir. Untuk itu disampaikan kepada semua pihak, pimpinan OPD agar bersama-sama dengan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam dengan senantiasa memperhatikan kebersihan di lingkungan kita serta keindahan alam di wilayah kita masing-masing, termasuk lingkungan antara kampung, tetangga, rumah tangga di wilayah kampung. Akhirnya, pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan memanjatkan doa dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, acara Musrembang tahun 2024 dalam rangka penyusunan rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Manokwari Selatan tahun 2025 saya nyatakan secara resmi dibuka. Shalom, sekian dan terima kasih Bupati Kabupaten Manokwari Selatan, Tanda Ahmad Syah, Markus Horan SD MSI. Selesai.